Sejak pecahnya perang antara Amerika Serikat Iran, warga Teheran berkumpul setiap malam menyuarakan dukungan dan solidaritasnya bagi negara mereka. Di wilayah barat Teheran, warga setempat berkumpul setiap malam untuk menyuarakan dukungan bagi negara mereka. Relawan juga ikut berpartisipasi menawarkan bantuan bagi mereka yang membutuhkan seperti bantuan makanan dan medis secara gratis. Saudara, jelang akhir gencatan senjata, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran justru meningkat karena Selat Hormuz. Lalu seperti apa kondisi terkini di Teheran jelang gencatan senjata usai? Kita akan bergabung dengan Laini Misra, warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa di Teheran, Iran. Selamat malam Mbak Laini, apa kabar? Ya, selamat malam waktu Indonesia, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, semoga selalu untuk Anda. Mbak Laini, boleh diceritakan kepada kami, per hari ini kondisi di Iran seperti apa? Karena kita tahu juga hari ini masih dalam periode gencatan senjata. Tapi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya seperti apa? Iya, benar. Kalau dibandingkan sebelum terjadi perang, di saat perang dan dalam gencatan senjata, ada tiga. Berarti sebelum perang, kondisi Iran itu 100%, baik perkantoran, perbankan, dan perkuliahan ataupun tempat wisata berjalan normal 100%. Dan di saat kondisi perang, perkantoran itu dalam artian semua pekerja WFH, dan untuk perbankan hanya dibuka di beberapa titik saja, dan untuk perkuliahan berlangsung secara online. Dan tempat wisata sendiri selama perang itu ditutup. Nah, di saat gencatan senjata berlangsung hampir 2 minggu berakhir dan tempat wisata dibuka 100%, perkuliahan kita masih online hingga akhir semester, dan untuk perkantoran sendiri tengah WFH dan setengah hari langsung di perkantoran, dan perbankan kembali berjalan seperti biasa. Dan masyarakat sendiri juga di malam hari aktif menyuarakan pawai solidaritas mereka terhadap negara mereka. Oke, pawai untuk kemudian aksi unjuk rasa mendukung negara ini itu berlangsung selama gencatan senjata saja ya Mbak ya? Tidak, dari awal perang berlangsung, di siang hari masyarakat untuk aktivitas di luar itu berkurang dalam artian seperti itu. Dan di malam hari mereka turun ke jalan, ribuan warga turun ke jalan untuk mendukung aksi pawai, mendukung pemerintahan itu sendiri. Oke. Nah ini kan kita tahu ya Mbak bahwa gencatan senjata ini berlangsung 2 pekan dan nanti berakhir pada tanggal 22 April 2026. Gencatan senjata akan berakhir, adakah kekhawatiran dari warga bahwa perang ini kemudian akan menyerang warga dan mengganggu keamanan warga di sana? Benar. Yang kita lihat bahwasannya ya perang yang sedang berlangsung, gencatan senjata yang sedang berlangsung ini awalnya juga masyarakat tidak ingin gencatan senjata, mereka ingin perang itu berakhir. Dan di saat gencatan senjata dan di saat berlangsungnya negosiasi yang tidak ada ujungnya, masyarakat meminta pemerintah untuk membalas dendam, dan aksi-aksi yang dilontarkan di saat pawai setiap malam itu meminta bahwasanya perang itu berakhir dan balas dendam terhadap kerusakan dan korban jiwa yang ditimbulkan oleh pihak lawan, seperti itu. Oke. Terakhir Mbak Laini, soal perundingan ronde kedua ini suara warga Iran bagaimana? Iya. Soal untuk perundingan kedua, mereka juga berpikir hingga saat ini, apakah perang akan berakhir ataukah gencatan senjata akan diperpanjang. Dan warga Iran sendiri sudah siap jika perang ini akan berlanjut kembali tanpa artinya bahwasanya perundingan tidak berakhir. Mereka udah lebih dari 30 juta jiwa masyarakat Iran itu sudah mendaftar menjadi relawan perang atau disebut dengan John Pada. Dan mereka juga jika benar-benar negosiasi tidak berjalan dengan lancar, mereka siap berkorban jiwa untuk melawan dan mendukung pemerintahnya sendiri. Oke. Dan negosiasi yang
hingga malam ini tidak ada. Akhirnya juga dukungan warga itu bahwasanya Amerika itu wajib dilawan. Begitu antusias warga sendiri. Oke, Mbak Laini, tapi jelang gencatan senjata ini ada imbauan dari KBRI Indonesia di sana ya untuk perlindungan warga negara Indonesia termasuk Anda sebagai mahasiswa di sana? Benar, untuk KBRI sendiri telah mengimbau agar menjauhi tempat-tempat yang sensitif dan meminta warganya WNI-nya sendiri untuk tidak mendekati kerumunan masa-masa, dan jika ada hal-hal yang terjadi segera menghubungi KBRI karena KBRI terbuka 24 jam untuk masyarakat sendiri, untuk WNI sendiri. Baik, terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Jaga kesehatan selalu untuk Anda dan hati-hati. Mbak Laini Misra, warga negara Indonesia yang saat ini sedang berkuliah di Teheran, Iran. Terima kasih.